Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ardianti, NIM 212-303-10101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fisiologi saluran pernafasan. Fisiologi saluran pernafasan dari sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu konduksi dan respirasi. Konduksi sendiri dibagi menjadi 7, yaitu ada kavum-nasi. Maksud dari kavum-nasi adalah rongga yang lebih dalam dari vestibulum. Rongga ini adalah kelanjutan dari vestibulum nasi. Fungsinya yaitu untuk menghangatkan udara pernapasan yang masuk ke hidung, serta memberikan kelembapan supaya udara yang masuk tidak terlalu kering. Faring. Faring merupakan tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah. Fungsinya yaitu sebagai pengalur, jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Selanjutnya ada laring. Laring berada di depan faring yang menuju ke esofagus, dan secara vertikal laring terdapat di antara trakea dan akar lidah. Yang selanjutnya, fungsi laring yaitu untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik. Selanjutnya ada trakea, yaitu letak trakea berada tepat di bawah laring dan berakhir di tengah dada, tepatnya di balik tulang dada dan di depan esofagus. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Selanjutnya ada bronkus, yaitu cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Fungsi bronkus sendiri yaitu mengantar udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus, yaitu percabangan dari bronkus pada batang tenggorokan manusia. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan udara dari bronkus ke alveoli. Selanjutnya ada bronkiolus terminalis, adalah bagian terkecil dari konduksi saluran pernafasan. Terdiri dari gambaran mukosa yang bergerombol dengan epitel patch 48 cylinders bersilia tanpa sel goblet. Selanjutnya yang kedua ada respirasi, terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada bronkiolus respiratorius, dilapisi oleh epitel kubus bersila dan yang mengantarkan udara langsung ke alveoli. Ada ductus alveolaris, itu batas ductus terlihat berupa penebalan tepian bebas serta di antara alveoli bersebelahan. Fungsi untuk menyimpan udara untuk sementara waktu dan untuk untuk memungkinkan penyerapan oksigen ke dalam darah. Dan selanjutnya ada saccus alveolaris, itu dikelilingi oleh alveoli, epitel selapis gepeng dan jaringan ikat. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli sendiri itu merupakan rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Frekuensi napas orang dewasa di atas 18 tahun itu frekuensi napasnya 12-20 kali per menit. Untuk remaja 12-18 tahun frekuensi napasnya 12-16. Untuk anak-anak 5-12 tahun frekuensinya 18-30 kali per menit. Untuk prasekolah umur 4-5 tahun frekuensi nafasnya 22-34 kali per menit. Untuk di bawah 3 tahun atau toddler itu 1-3 tahun frekuensi nafasnya 24-40. Untuk bayi umur 1 bulan sampai 1 tahun itu frekuensi nafasnya 30-60. Untuk yang baru lahir atau infant usia 0-1 bulan
frekuensi nafasnya 40-60 kali per menit. Selanjutnya, apa sih itu tachypnea? Tachypnea merupakan bernafas dengan cepat di mana frekuensi nafas pada bunyi 0-12 bulan lebih dari 60 kali per menit. Keadaan ini biasanya menunjukkan adanya penurunan ketegangan paru atau rongga dada. Selanjutnya ada bradypnea. Bradypnea adalah penurunan frekuensi nafas atau pernafasan yang melambat. Keadaan ini ditemukan pada depresi pusat pernafasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang suara pernafasan. Yang pertama ada reles, digambarkan sebagai suara klik yang kecil atau berderak di paru-paru. Reles biasanya akan digambarkan bunyi yang terdengar becek, kering halus, atau kasar. Kedua ada rompi, digambarkan sebagai suara yang mirip dengkurang. Kondisi ini muncul saat udara tersumbat atau aliran udara menjadi kasar. Yang ketiga ada stridor, yaitu suara yang menyerupai mengi yang terdengar ketika seorang bernafas terjadi karena penyumbatan aluran udara di tenggorokan atau di bagian belakang tenggorokan. Yang keempat ada mengi atau hissing, adalah suara bernada tinggi yang dihasilkan oleh penyempitan saluran udara. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.